Pemirsa, Kementerian Perhubungan mulai melarang seluruh penerbangan dari dan ke Tiongkok mulai pukul 00 malam nanti. Lalu bagaimanakah persiapannya? Kami akan membahasnya di studio bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto Raharjo. Selamat malam, Pak Novi. Selamat malam, Pak Novi, jadi nanti malam akan mulai berlaku pukul 00. Sejauh ini bagaimana Pak persiapannya? Jadi persiapannya sudah lama ya kita lakukan. Jadi kita punya namanya Komisi FAL ya. Facilitation itu di situ ada Bea Cukai, ada Kementerian Kesehatan atau KKP, kemudian ada karantina dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah otoritas bandara. Kita sudah membahas bagaimana kita menghentikan operasional penerbangan. Tapi sebetulnya plan ini kan sudah kita plan sejak lama juga. Itu total berarti sebetulnya Pak ada berapa sih selama ini lalu lintas penerbangan dari dan ke Tiongkok yang selama ini ada? Kalau nggak salah itu angkanya itu sekitar 2,1 juta pax ya. Yang masuk keluar dari Cina masuk ke Indonesia. Destination-nya mostly ada di Denpasar. Kita kan punya banyak turis di Denpasar dari Cina. Kemudian ada yang ke Manado, Manado juga banyak. Jakarta, beberapa kota besar lain mereka masuk ke dalam kita. Oke, 2,1 juta pax itu maksudnya 2,1 juta penumpang, ya, penumpang. Dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Betul. Tapi kalau jumlah flightnya Pak, penerbangannya? Penerbangannya saya tidak hafal ya, tapi jumlahnya lumayan banyak ya. Signifikan dengan 2,1 itu kalau dibagi rata-rata 200-an ya kan bisa dihitung sendiri itu banyak sekali. Ribuan flight itu di kita. Oke. Bagi para penumpang yang sudah berencana untuk ke Tiongkok dari jauh-jauh hari, itu akan seperti apa Pak kompensasinya terhadap mereka? Itu sudah diatur di peraturan menteri, cukup jelas ya. Ini kan kejadiannya kan force majeure. Jadi intinya di situ diatur juga di peraturan menteri. Tentu saja penumpang itu mempunyai hak yang harus didapatkan dari angkutan udara, perusahaan angkutan udara. Bisa jadi diganti, dikembalikan dalam bentuk uang, atau kalau pax yang bersangkutan menginginkan reroute juga bisa dilakukan itu. Reroute ya? Oke, kalau mengganti apakah 100%? Saya rasa 100%, tapi tidak ada tambah-tambahnya ya. Ini kan bukan kesalahan airline atau bukan kesalahan dari pihak penumpang. Itu nanti menjadi tanggung jawab dari pihak maskapainya. Ya, betul. Oke, tapi apakah sejauh ini dari Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak maskapai atau juga travel agency mengenai kebijakan ini? Hal-hal ini sudah kita bahas kemarin ya, sudah beberapa kali dipimpin oleh Direktur Angkutan Udara. Kita membahas bersama semua stakeholder, bagaimana mekanisme dan lain sebagainya sudah diatur, sudah berjalan dan semua pihak memahami hal ini. Dan semuanya menyepakati kalaupun ada refund itu akan dipermudah, tidak akan dipersulit, begitu Pak ya? Sesuai dengan mekanisme yang ada. Apakah sudah ada laporan Pak, berapa sebetulnya potensi penumpang yang seharusnya berangkat ke Tiongkok tapi tidak jadi berangkat karena ada larangan ini? Sudah kita data, tapi saya nggak hafal angkanya kembali lagi. Tapi berdasarkan data penerbangan ke Cina itu untuk airline dari Cina itu kita menempati urutan ke-7 kalau nggak salah. Nomor 1 itu Malaysia, ada Singapura, ada penerbangan lain. Untuk Cina ini nomor 7 kalau nggak salah. Ini urutan airlines yang masuk ke Indonesia. Oke. Lalu Pak, kompensasi untuk maskapai kita juga yang terkena dampak dari larangan yang diberlakukan oleh pemerintah ini seperti apa Pak? Jadi kita sudah perhitungkan, kita akan bahas juga bersama dengan stakeholder termasuk airline. Intinya kan begini, larangan terbang ini kan tidak ada yang bisa memprediksi sampai berapa lama. Kita punya kasus contoh ya, SARS itu sampai dengan 8 bulan. Ini bisa jadi 8 bulan, bisa kurang, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan tidak selama itu ya. Tapi dalam waktu dekat ini tentu saja kita memberikan reroute, istilahnya reroute destination untuk pariwisata dan lain sebagainya. Kita nanti mencoba untuk meng-create rute-rute baru ke India, ini akan kita tambah nanti, ke Turki, jadi ke Asia Barat, mudah-mudahan bisa menutup yang tadinya lebih banyak dari Asia Timur ya. Jepang sih tetap, tentu saja kita akan menggali Pakistan, kemudian India, Bangladesh dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya banyak sekali yang tertarik untuk bisa kita gali lagi. Pak, bagaimana dengan potensi misalnya penumpang dari Tiongkok, mereka pergi dulu ke negara-negara yang belum memberlakukan aturan larangan masuk untuk warga dari Tiongkok masuk ke negaranya, kemudian dari negara tersebut penumpang itu akhirnya ke Indonesia, itu kan jalurnya bukan dari Tiongkok, itu akan seperti apa treatment? Ini sebetulnya kebijakan seperti ini kan datangnya dari Kumham ya, karena mereka yang mengeluarkan visa. Jadi pelarangan ini tidak hanya kepada penerbangan, tetapi pembatasan visa kan sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita mencegah meluasnya epidemi ini tentu saja tidak hanya dengan penerbangan,
tetapi juga dengan melakukan pembatasan visa. Jadi yang dulu free visa misalnya, sekarang kan tidak. Setahu saya begitu. Oke, dari pengecekan visa tersebut bisa dilihat. Ini bisa dilihat dia dari asalnya mana, dari mana, begitu. Originnya dari mana. Oke, ketika diketahui originnya itu dari Tiongkok, tentu saja kita akan mengambil langkah ya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di dalam rapat-rapat. Pak Novi, nanti kita akan bahas lagi. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Time News masih akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, masih bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Novi Rianto Raharjo. Pak Novi, kalau tadi kita bahas Kementerian Perhubungan Udara, saya ingin singgung sedikit masalah koordinasi dengan perhubungan lainnya, baik itu laut atau darat mungkin agak ini ya. Tapi kalau laut, bagaimana koordinasinya Pak antara perhubungan udara dengan laut terkait dengan pencegahan corona? Tentu saja kalau kita berbicara masalah penumpang, peralatan yang dipasang untuk mencegah penyebaran ini sama, Mbak. Dari KKP itu Kementerian Kesehatan mereka deploy peralatan yang khusus untuk penumpang-penumpang yang datang dari luar. Contoh saja misalnya di Batam. Itu mereka deploy sudah peralatan-peralatan untuk mencegah penyebaran itu. Jadi semua penumpang yang turun di port-port itu mereka deteksi dari suhu tubuh menggunakan alat infrared untuk membaca suhu tubuh baik yang sifatnya portable seperti gun gitu kan, light untuk melihat temperatur, juga ada yang dalam bentuk screen, jadi berupa sensor warna. Jadi begitu mereka masuk akan ketahuan apabila dia temperaturnya melebihi temperatur yang sudah ditetapkan. Itu untuk mendeteksi orang Pak ya, tapi kalau yang berkenaan dengan barang gitu gimana tuh Pak? Barang tentu saja nanti harus ada koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Oke, meskipun sudah ada kemarin Menteri Perdagangan bilang akan menyetop impor bahan pangan, itu juga masih harus dibicarakan lebih lanjut teknisnya akan seperti apa Pak? Untuk teknis operasinya tentu saja harus ada SOP-nya. Oke. Pak Novi, terkait dengan kita memang sudah melarang penumpang yang masuk dari dan ke Tiongkok. Tapi bagaimana dengan sekarang kan penyebaran ini tidak hanya di Tiongkok Pak ya, tapi sudah meluas sampai ke negara tetangga kita. Kasusnya sudah ada di Singapura, Filipina, sudah ada yang meninggal juga di Filipina misalnya. Dan hari ini dilaporkan di Singapura itu ada kasus di mana orang lokalnya yang belum pernah ke Wuhan tapi terjangkit karena human to human itu. Apakah Indonesia kita sudah mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan travel warning atau semacam apalah itu untuk mencegah supaya warga negara kita merem dululah kepergian ke negara-negara yang sudah ada case virus corona? Jadi sampai dengan saat ini kita belum memperlakukan traveler warning kepada penduduk kita, kepada orang-orang Indonesia untuk bepergian selain ke Cina ya. Kita akan melihat terus perkembangan ke depan. Tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama. Kementerian dan lembaga yang mempunyai tupoksi itu akan berpikir keras untuk bisa menentukan, misalnya pada saat jumlah orang yang sudah terinfeksi ini makin meningkat. Contoh aja misalnya negara tetangga kita kan nggak tahu ya, entah Malaysia, entah Singapura, entah Filipina yang sudah banyak ya tentu saja kalau memang di sana sudah menjadi wabah yang membahayakan ya pemerintah tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan memberikan traveler warning demi menjaga warga negaranya. Oke. Kalau berbicara Pak soal dampak sekarang dari larangan akses keluar masuk dari dan ke Tiongkok ini terhadap sektor-sektor lainnya, karena ini larangannya di Kementerian Perhubungan tetapi juga mungkin akan berdampak pada sektor ekonomi, terutama pariwisata. Apakah sudah ada koordinasi lintas kementerian, lintas dirjen terkait dengan adakah alternatif solusi untuk meminimalkan dampak dari larangan akses terbang ini? Jadi begini Mbak, ini sedang dibahas terus, termasuk perhitungan di sektor udara sendiri. Kita tahulah misalnya katakanlah ada potensi kita losses untuk pariwisata kita sekitar 2,1 juta per tahunnya. Itu sedang dihitung. Berapa kerugian untuk sektor udara sendiri, misalnya pesawat berapa sih lossesnya. Kemudian untuk bandara, katakanlah PSC kita akan turun per orang berapa dikalikan PAX. Itu kan udah ketahuan angkanya berapa. Demikian juga misalnya dengan Airnav. Airnav itu kan mereka melayani pesawat. Itu kan mereka revenue-nya betul-betul di pesawat. Pesawat ini akan berkurang banyak. Sekitar 20% misalnya akan bisa kita hitung. Angkanya bisa kita perhitungkan. Tapi setahu kami kalau di transportasi udara tidak terlalu ini ya. Artinya untuk beberapa bandara itu besar tetapi tidak besar sekali. Tetapi untuk pariwisata sepertinya sangat signifikan. Kita tahulah bahwa turis Cina ini menempati urutan yang hampir dikatakan terbanyak ya. Kedua sampai tahun kemarin Pak. Jadi seperti Manado itu kan berkembang sekali pariwisatanya dan
banyak sekali turis Cina. Itu tentu saja ada impact-nya ke kita. Ada impact, mungkin masih harus dikalkulasi lagi Ya. berapa lossnya, tetapi sekarang yang dikedepankan memang kesehatan dan keamanan Ya, warga negara kita. tapi bagaimanapun juga kesehatan adalah nomor satu kalau dibandingkan dengan besaran revenue yang kita dapat dari pariwisata itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Novi atas waktunya bersama kami sudah berbagi di Prime Time News hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.